teman-teman Puspita Miau, kenapa sih penderita GERD anxiety disorder itu mengalami berbagai macam keluhan atau sensasi atau gangguan di area dada, ya. Nah, di sini sepintas saya akan jelaskan ya buat teman-teman. Jadi supaya teman-teman tuh nggak perlu lagi panik atau nggak perlu lagi paranoid gitu loh. Bahwasannya keluhan ataupun sensasi di area dada bagi penderita GERD anxiety itu memang seperti itu ya. Di antaranya nih nyeri dada, ya kan? Atau heartburn ya. Dada terasa panas, terbakar gitu ya. Biasanya itu di area dada tengah rasanya. Kemudian debar-debar atau palpitasi, atau bisa juga takikardia ya, atau denyutan jantung yang kencang seperti itu. Kemudian juga rasa nyeri atau sakit dari dada yang bisa tembus sampai ke punggung seperti itu ya. Nah, pokoknya berbagai macam keluhan di area dada itu memang betul dialami sebagian besar penderita GERD anxiety psikosomatis, teman-teman ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, bahwasannya ketika GERD atau asam lambung naik sampai ke kerongkongan, ke saluran cerna atas, gitu kan, itu dikarenakan otot lesnya yang lemah atau kendor seperti itu, gitu kan. Nah, itu akhirnya bisa memicu terjadinya iritasi di jaringan sekitar kerongkongan kita ya. Iritasi yang terjadi di sekitar kerongkongan kita itu bisa memicu terjadinya heartburn, nyeri dada. Salah satunya juga seperti itu karena area dada dengan saluran cerna itu memang berdekatan kan, di situ dilewati seperti itu teman-teman, termasuk juga area di sekitar jantungnya kita itu memang berdekatan letaknya di situ seperti itu gitu ya. Makanya kenapa keluhan tersebut bisa muncul. Jadi karena adanya iritasi di jaringan yang ada di sekitar kerongkongan seperti itu. Kemudian teman-teman, kecemasan juga bisa menimbulkan adanya ketegangan pada otot-otot di sekitar dada. Nah, adanya ketegangan di otot-otot sekitar dada itulah akhirnya yang memicu juga keluhan atau sensasi di area dada tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu debar-debar, palpitasi bisa muncul ketika teman-teman cemas berlebih, kan, anxiety disorder yang muncul itu akan otomatis merangsang munculnya hormon stres ya, atau hormon kortisol. Nah, adanya hormon stres tersebutlah akhirnya yang memicu terjadinya debar-debar seperti itu, termasuk juga takikardia teman-teman gitu ya. Nah, lalu hal lainnya teman-teman yang bisa memicu terjadinya keluhan di area dada, di tubuh kita itu ada saraf vagus ya. Saraf vagus ini berada di batang otak ya, sampai dia ke seluruh tubuh kita, bisa dibilang hampir ke seluruh tubuh kita, ke seluruh organ tubuh kita tuh hampir semua organ itu dilalui oleh saraf vagus ya. Jadi dari otak dia sampai ke kerongkongan, kemudian sampai ke area dada, jantung, juga pencernaan, lambung, usus ya. Jadi bisa disebut juga saraf vagus ini adalah saraf terpanjang yang ada di tubuh kita. Nah, fungsinya saraf vagus ini pun sangat berhubungan erat ya bagi penderita GERD anxiety. Kenapa? Saraf vagus itu berfungsi untuk mengatur kerja atau mengatur juga kerja jantung atau detakan jantung. Saraf vagus juga berfungsi juga untuk di lambung gitu ya. Gitu. Jadi sangat berkaitan erat teman-teman. Nah, ketika adanya GERD, asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan, itu bisa juga menyebabkan jaringan-jaringan yang dilalui oleh saraf vagus tersebut itu teriritasi.
Akhirnya fungsi si saraf ini menjadi terganggu gitu kan. Apalagi dia ini memang salah satunya mengatur detakan jantung gitu kan. Dia juga mengatur juga kecemasan, mengontrol juga kecemasan fungsinya. Dia juga mengontrol juga lambung. Dia juga yang bisa memberikan sinyal atau misalnya memberikan laporan kepada otak gitu kan, apa yang terjadi di lambung kita seperti itu. Nah itulah makanya ketika saraf vagusnya terganggu atau jaringan di sekitar saraf vagusnya ini teriritasi, otomatis fungsinya dia pun menjadi terganggu. Akhirnya terjadilah gangguan-gangguan di area dada seperti itu ya, karena udah jelas fungsinya itu salah satunya adalah memang untuk mengatur detakan jantung, salah satunya seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi sudah jelas ya kurang lebihnya seperti itu. Teman-teman tidak perlu paranoid lagi karena memang nyeri dada, heartburn, debar-debar, nyeri sampai tembus ke belakang, kemudian takikardia, palpitasi segala macam dan lain-lain, keluhan dada itu adalah memang bagian dari keluhan GERD anxiety seperti itu ya. Jadi pada dasarnya teman-teman yang memang sudah memeriksakan diri ke dokter dan sudah dinyatakan memang teman-teman itu menderita GERD anxiety disorder ya, maka tidak perlu paranoid lagi ya seperti itu, karena apa yang dialami keluhan di area dada teman-teman itu bukan gangguan pada jantung teman-teman ya. Insya Allah jantung teman-teman baik saja seperti itu ya. Maka perbaiki GERD-nya gitu kan, perbaiki anxiety-nya, kelola stresnya seperti teman-teman ya. Insya Allah akan kembali baik, kembali normal semuanya ya. Keluhan apapun itu di area dada akan hilang teman-teman ya, seperti saya dan banyak teman-teman lainnya di luar sana yang sudah sembuh banyak sekali teman-teman ya. Insya Allah teman-teman pun bisa mencapai kesembuhan seperti yang penting nih paham dulu gitu di sini ya, paham dulu. Ada sekilas info. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah nanti insya Allah di lain waktu saya akan bahas kembali lebih detail mengenai keluhan atau sensasi di area dada ini yang berhubungan dengan saraf vagus, kemudian harus bagaimana gitu ya solusinya. Sebetulnya solusinya sudah dibahas berulang-ulang kali lewat video-video saya, itu sama aja solusinya, itu aja sebetulnya gitu lah teman-teman ya. Nah yang perlu tekankan saya lagi di sini itu yang jelas teman-teman perbaiki GERD-nya ya, makan teratur, makan porsi kecil tapi sering. Ingat ya, setelah makan besar atau makan nasi tunggu 2-3 jam biar teman-teman mau rebahan atau mau tidur, itu sangat penting ya. Kemudian kelola stresnya, konsumsi air putihnya cukup, itu kan sering-sering lakukan olah nafas perut ya sebagai relaksasi, itu sangat-sangat berperan sekali, sangat-sangat bermanfaat dan membantu kesembuhan. Oke ya, semoga bermanfaat video saya. Jangan lupa teman-teman ya, nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk menyaksikan melihat video saya terbaru ya, insya Allah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.